Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Isnaina Azuri dengan NIM 2204160022. Di sini saya akan mempresentasikan tentang tingkat inflasi dan pengangguran di Korea Selatan. Yang pertama, saya akan menjelaskan pengertian pengangguran dan inflasi. Pengangguran adalah suatu keadaan di mana seseorang yang tergolong dalam kategori angkatan kerja tidak memiliki pekerjaan dan secara aktif sedang mencari pekerjaan. Sedangkan inflasi adalah kenaikan harga barang dan jasa secara umum dan terus-menerus dalam jangka waktu tertentu. Selanjutnya ada kurva Phillips. Kurva ini menunjukkan hubungan terbalik antara tingkat inflasi dengan tingkat pengangguran, di mana semakin tinggi tingkat inflasi, maka tingkat pengangguran akan semakin rendah, dan begitu juga dengan sebaliknya. Untuk membuktikan apakah kurva Phillips ini relevan dengan tingkat inflasi dan pengangguran di suatu negara, di sini saya menyajikan data tingkat inflasi dan tingkat pengangguran di Korea Selatan. Yang pertama, ada data tingkat inflasi di Korea Selatan selama 10 tahun terakhir, yaitu pada tahun 2013 sampai dengan 2022. Dari data tersebut dapat diketahui bahwa rata-rata dari data tingkat inflasi di Korea Selatan pada tahun 2013 sampai dengan 2022 adalah 1,62%. Median dari data tersebut adalah 1,3%. Nilai yang paling sering muncul atau modus dari data tersebut adalah 1,3%. Titik terendah tingkat inflasi di Korea Selatan berdasarkan data di atas terjadi pada tahun 2019, di mana tingkat inflasi pada saat itu hanya sebesar 0,4%. Sedangkan titik tertingginya terjadi pada tahun 2022, di mana tingkat inflasinya meningkat hingga 5,1%. Selanjutnya ada data tingkat pengangguran di Korea Selatan selama 10 tahun terakhir, yaitu dari 2013 sampai dengan 2022. Dari data tersebut dapat diketahui bahwa rata-rata dari data tingkat pengangguran di Korea Selatan pada tahun 2013 sampai dengan 2022 adalah 3,48%. Median dari data tersebut adalah 3,65%. Nilai yang paling sering muncul atau modus dari data tingkat pengangguran di Korea Selatan pada tahun 2013 sampai dengan 2022 adalah 2,8%. Titik terendah tingkat pengangguran di Korea Selatan berdasarkan data di atas terjadi pada tahun 2013 dan 2022, di mana tingkat pengangguran pada saat itu sama-sama sebesar 2,8%, sedangkan tingkat pengangguran mencapai titik tertingginya pada tahun 2020, di mana tingkat penganggurannya meningkat hingga 3,9%. Berikut ini adalah gabungan dari tingkat pengangguran dan inflasi di Korea Selatan selama 10 tahun terakhir. Pada tahun 2022, tingkat inflasi mencapai titik tertingginya, yaitu 5,1%, sedangkan tingkat penganggurannya berada di titik terendah, yaitu 2,8%. Kesimpulan dari dua data di atas, yaitu tingkat inflasi dan tingkat pengangguran di Korea Selatan selama 10 tahun terakhir, yaitu pada tahun 2013 sampai dengan 2022, dapat disimpulkan bahwa tingkat inflasi dan tingkat pengangguran berbanding terbalik. Data tersebut membuktikan bahwa kurva Phillips relevan dengan kondisi inflasi dan pengangguran pada suatu negara. Ketika permintaan akan suatu produk meningkat, maka produsen akan menaikkan jumlah produksinya. Untuk itu, perusahaan perlu menambah tenaga kerja, sehingga tingkat penganggurannya akan menurun. Karena permintaan yang tinggi, produsen juga akan menaikkan harga barangnya, sehingga menaikkan harga inilah yang menyebabkan tingkat inflasi akan meningkat.
Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.